Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma asin yang melekat di udara seperti kenangan lama yang tak mau pergi. Di tepi jalan berbatu yang mengarah ke selatan, Arga berdiri sambil menatap garis cakrawala. Laut terlihat tenang, namun diamnya justru terasa seperti seseorang yang menyembunyikan rahasia besar. Arga bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai kontraktor yang pernah sukses membangun berbagai proyek besar di kota. Gedung-gedung tinggi yang dulu menjadi bukti kejayaannya, kini hanya tinggal cerita. Usahanya runtuh perlahan, seperti tembok tua yang digerus hujan tanpa henti. Hutang menumpuk, kepercayaan klien hilang, dan nama besarnya mulai dilupakan. Hari itu, sebuah tawaran datang tanpa diduga. Seorang pria tua menemuinya di warung pinggir jalan. Pakaiannya sederhana, tetapi sorot matanya tajam, seolah mampu melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang biasa. "Masih ingin bangkit?" tanyanya singkat. Pertanyaan itu sederhana, namun terasa seperti menyentuh luka yang belum sembuh. Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela nafas, seperti seseorang yang sudah terlalu lelah untuk berharap. Pria tua itu tersenyum tipis lalu meletakkan secari kertas di meja. Di sana tertulis lokasi proyek, sebuah kawasan di pesisir selatan yang jarang dijamah orang. "Bangun apa saja di sana, dan kau akan kembali seperti dulu, bahkan lebih," lanjutnya. Arga membaca alamat itu berulang kali. Tempatnya jauh dari keramaian, hampir seperti wilayah yang sengaja dihindari. Namun dalam kondisi seperti sekarang, pilihan bukan lagi soal nyaman atau tidak, melainkan bertahan atau tenggelam. "Bayarannya?" tanya Arga akhirnya. "Lebih dari cukup untuk menutup semua hutangmu," jawab pria itu tanpa ragu. Jawaban tersebut seperti air bagi orang yang kehausan di tengah padang. Tanpa banyak pertimbangan, Arga menerima tawaran itu. Ia tidak bertanya lebih jauh, tidak mencari tahu alasan di balik kemudahan tersebut. Baginya, kesempatan ini adalah satu-satunya pintu yang masih terbuka. Beberapa hari kemudian, Arga tiba di lokasi. Pantai itu berbeda dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Tidak ada keramaan wisata, tidak ada suara tawa, hanya hamparan pasir luas yang terasa asing. Ombak datang dan pergi dengan ritme yang tidak biasa. Kadang terlalu pelan, kadang menghantam dengan kekuatan mendadak, seperti nafas makhluk raksasa yang sedang tidur. Di tengah area itu, berdiri sebuah pohon tua dengan akar menjalar ke segala arah. Pohon tersebut tampak seperti penjaga yang setia, mengawasi siapapun yang datang. Seorang penjaga lokal mendekati Arga. "Jarang ada orang mau bangun sesuatu di sini," katanya pelan. "Kenapa?" Arga balik bertanya. Penjaga itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap laut lalu berkata, "Tempat ini bukan benar-benar kosong." Jawaban itu menggantung di udara, seperti awan gelap yang belum menurunkan hujan. Arga mencoba mengabaikannya. Baginya, semua tempat punya cerita, dan tidak semua cerita perlu dipercaya. Ia datang untuk bekerja, bukan untuk mendengar mitos. Pembangunan dimulai keesokan harinya. Anehnya, semua berjalan sangat lancar. Material datang tepat waktu, pekerja bekerja tanpa hambatan, bahkan cuaca terasa mendukung. Proyek yang biasanya penuh kendala kini berjalan seperti mesin yang baru saja dilumasi. Namun di balik kelancaran itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Setiap sore menjelang malam, angin berubah arah. Dari laut terdengar suara samar yang tidak jelas bentuknya. Bukan suara ombak biasa, melainkan seperti bisikan yang terseret angin. Beberapa pekerja mulai merasa tidak nyaman, meskipun tidak ada yang berani mengatakannya secara terang-terangan. Suatu malam, Arga memutuskan untuk memeriksa lokasi sendirian. Langit gelap tanpa bintang, cahaya bulan tertutup awan tipis membuat suasana terasa seperti dunia yang kehilangan warna. Ia berjalan menyusuri area proyek, memastikan semuanya dalam keadaan aman. Saat melewati pohon tua itu, langkahnya terhenti.
Di antara suara angin, ia mendengar sesuatu. Lirih, seperti seseorang sedang memanggil. Arga menoleh ke arah laut. Jauh di sana, di antara gelombang yang bergerak perlahan, ia melihat sosok berdiri. Tidak jelas bentuknya, namun cukup untuk membuat bulu kudutnya meremang. Sosok itu diam, tidak bergerak. Namun entah kenapa, Arga merasa sedang diperhatikan. Perasaan itu seperti berdiri di depan cermin, tetapi bayangan di dalamnya bukan miliknya. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran aneh yang mulai muncul. Cuma perasaan, gumamnya pelan. Namun saat ia berbalik untuk pergi, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Datanglah. Arga membeku. Suara itu bukan berasal dari belakang, bukan juga dari samping, melainkan dari dalam kepalanya sendiri. Angin tiba-tiba berhenti. Laut yang tadi bergerak kini terlihat tenang, terlalu tenang, seperti lukisan yang tidak hidup. Dan di saat itulah Arga mulai menyadari satu hal. Proyek ini bukan sekedar pekerjaan. Ini adalah undangan. Pagi datang tanpa kehangatan. Matahari tetap terbit, tetapi cahayanya terasa pucat, seperti lampu redup di lorong kosong. Arga berdiri di tepi proyek sambil memandang laut yang semalam memberinya pengalaman aneh. Ia mencoba bersikap biasa, seolah kejadian itu hanya mimpi yang tersisa di sudut pikiran. Namun, rasa itu tidak hilang. Perasaan diawasi masih melekat, seperti bayangan yang terus mengikuti meski tidak terlihat jelas. Ia mengusap wajahnya, berusaha mengusir kegelisahan yang perlahan tumbuh. Para pekerja mulai berdatangan. Suara palu, mesin, serta percakapan ringan kembali mengisi area. Aktivitas itu biasanya menenangkan, seperti rutinitas yang memberi kepastian. Tapi kali ini berbeda. Di sela kebisingan, Arga tetap merasa ada sesuatu yang tidak ikut bergerak bersama waktu. Seorang mandor mendekat. "Semalam ada yang lihat aneh-aneh, Pak," katanya pelan. Arga menoleh. "Apa maksudmu?" Mandor itu ragu sejenak, lalu menjawab, "Beberapa orang dengar suara perempuan, bukan dari mana-mana, tapi seperti dekat sekali." Kata-kata itu membuat dada Arga terasa berat. Ia tidak ingin menghubungkan cerita itu dengan pengalaman semalam, namun pikirannya sudah melangkah ke arah yang sama. "Angin laut sering bikin suara aneh," jawabnya singkat, mencoba terdengar logis. Mandor itu mengangguk, meski ekspresinya menunjukkan ketidakpastian. Pekerjaan berlanjut. Pondasi mulai terbentuk, rangka bangunan perlahan berdiri. Semua berjalan cepat, bahkan terlalu cepat. Biasanya proyek sebesar ini penuh hambatan, seperti jalan panjang yang dipenuhi batu. Tapi di sini, jalannya terasa rata, seperti seseorang sudah lebih dulu menyingkirkan segala rintangan. Arga seharusnya senang, namun justru disitulah keganjilan terasa semakin jelas. Kemudahan yang datang tanpa usaha seringkali seperti senyuman asing, terlihat ramah, tapi menyimpan maksud tersembunyi. Menjelang sore, langit berubah warna. Awan gelap menggantung rendah, seolah ingin menyentuh permukaan laut. Angin mulai berhembus lebih kencang, membawa suara yang tidak bisa dijelaskan dengan kata sederhana. Arga berdiri diam. Ia mendengarkan. Di antara deru angin, ada irama yang berulang, lembut, teratur, hampir seperti alunan musik yang dimainkan dari kejauhan. Bukan suara alat modern, melainkan sesuatu yang terasa tua, seperti gema masa lalu yang belum selesai. Langkahnya bergerak tanpa sadar menuju arah pantai. Pasir terasa dingin di bawah sepatu. Ombak datang lebih dekat dari biasanya, seakan ingin menyambut. Setiap langkah yang ia ambil terasa ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat, seperti benang halus yang mengikat tanpa ia sadari. Kemudian ia melihatnya lagi. Sosok itu, kali ini lebih jelas,
Seorang perempuan berdiri di tepi air, mengenakan pakaian panjang yang bergerak mengikuti angin. Rambutnya terurai, gelap seperti malam tanpa bulan. Ia tidak bergerak, tetapi kehadirannya terasa kuat, seperti pusat dari segala sesuatu di sekitarnya. Arga berhenti. Jarak mereka tidak terlalu jauh, namun cukup untuk membuat segalanya terasa tidak nyata. Waktu seakan melambat, seperti jam yang sengaja ditahan agar momen ini berlangsung lebih lama. Perempuan itu mengangkat tangan perlahan. Gerakannya lembut, seperti mengundang. Arga ingin mundur, namun tubuhnya tidak merespons. Seperti seseorang yang berdiri di tepi jurang, tahu harus menjauh, tetapi justru melangkah lebih dekat. Ada dorongan yang tidak bisa dijelaskan, seperti keinginan yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Datang. Suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan sekedar bisikan, lebih jelas, lebih dekat, seolah berada tepat di samping telinganya. Arga menelan ludah. "Apa yang kau inginkan?" Tanyanya hampir tidak terdengar. Perempuan itu tidak menjawab dengan kata. Namun tiba-tiba gambaran muncul di pikirannya. Gedung-gedung tinggi, proyek besar, uang yang mengalir tanpa henti, nama yang kembali disegani. Semua yang pernah hilang kini terasa begitu dekat, seperti bisa diraih hanya dengan satu langkah. Namun di balik semua itu, ada bayangan lain. Gelap, dalam, seperti laut di malam hari yang tidak menunjukkan apa-apa di permukaannya. Arga menarik napas panjang. "Semua itu bisa kembali?" tanyanya pelan. Sosok itu tetap diam, namun angin tiba-tiba berhembus lebih kencang, membawa suara yang kini terdengar seperti jawaban tanpa kata. "Bisa. Satu langkah lagi." Arga melangkah maju. Air menyentuh ujung sepatunya. Dingin merambat naik, tetapi ia tidak mundur. Matanya tetap terpaku pada sosok di depannya. Kemudian perempuan itu berbicara. "Tidak ada yang gratis." Kalimat itu sederhana, namun terasa berat, seperti batu yang jatuh ke dalam air tenang. Arga terdiam. Ia tahu setiap keuntungan selalu punya harga. Namun saat berada di titik terendah, harga seringkali terasa tidak penting selama hasilnya sesuai harapan. "Apa yang harus kubayar?" Hening sejenak, lalu jawaban itu datang, pelan namun pasti. "Kesetiaan dan satu hal yang paling kau lindungi." Arga mengerutkan dahi. Ia tidak langsung mengerti. Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, sosok itu perlahan menghilang. Bukan berjalan pergi, bukan juga berbalik arah, melainkan memudar seperti bayangan yang tersapu cahaya. Laut kembali seperti semula. Ombak bergerak biasa. Angin mereda, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Arga berdiri sendirian. Namun kali ini ia tahu satu hal. Ia sudah menerima sesuatu, dan tanpa sadar, ia juga telah memberi persetujuan. Fajar muncul perlahan, seperti tirai yang dibuka tanpa suara. Cahaya tipis menyentuh permukaan pasir, memberi warna pucat pada lanskap yang terasa asing. Arga terbangun dengan napas berat, seolah semalam ia berjalan jauh tanpa benar-benar berpindah tempat. Ingatan tentang pertemuan di tepi air masih jelas, bukan seperti mimpi yang mudah pudar, melainkan seperti goresan yang tertanam dalam pikiran. Ia duduk di pinggir ranjang, mencoba menyusun logika, namun semua terasa tidak seimbang, seperti timbangan yang kehilangan salah satu sisinya. Di luar, aktivitas proyek kembali berjalan. Suara mesin, langkah kaki, serta percakapan pekerja menisi udara. Segalanya tampak normal, namun Arga mulai melihat celah kecil yang sebelumnya luput dari perhatian. Hari itu,
pembangunan melaju lebih cepat dari perkiraan. Struktur yang biasanya memakan waktu berhari-hari kini selesai hanya dalam hitungan jam. Bahan bangunan terasa selalu cukup, seolah jumlahnya tidak pernah berkurang meski terus digunakan. Keadaan itu seperti air yang terus mengalir tanpa sumber yang jelas. Awalnya terasa menguntungkan, namun lama-lama justru menimbulkan pertanyaan. Seorang pekerja tiba-tiba menghentikan aktivitasnya. Wajahnya pucat, matanya menatap kosong ke satu titik. "Pak, itu siapa?" katanya lirih. Arga mendekat. "Siapa?" Pekerja itu menunjuk ke arah ujung area, dekat pohon tua. Arga mengikuti arah tersebut. Tidak ada siapa-siapa. Hanya batang besar dengan akar yang menjalar seperti urat tua, mencengkram tanah dengan kuat. Namun entah kenapa suasana di sekitar pohon itu terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi, seperti ruang yang menolak suara. "Di sana, tadi ada perempuan," lanjut pekerja itu. Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap lebih lama, mencoba memastikan. Kosong. Namun perasaan aneh kembali muncul, seperti seseorang yang berdiri di balik tirai tipis. Tidak terlihat, tetapi jelas ada. "Lanjutkan kerja," ucap Arga akhirnya. Pekerja itu mengangguk, meski raut wajahnya belum pulih. Menjelang siang, kejadian lain terjadi. Salah satu alat berat tiba-tiba berhenti. Mesin mati tanpa sebab, padahal sebelumnya berjalan normal. Operator mencoba menyalakan kembali, tetapi tidak berhasil. Arga mendekat untuk memeriksa. Saat ia menyentuh badan mesin, ada sensasi dingin yang tidak wajar. Bukan dingin logam biasa, melainkan seperti menyentuh permukaan air di tengah malam. Kemudian terdengar suara, pelan, samar, seperti bisikan yang terselip di antara bunyi angin. Arga menarik tangannya cepat. Ia menoleh ke sekitar, namun tidak ada siapapun yang berbicara. Situasi itu seperti mendengar namanya dipanggil di tempat sepi. Tidak ada sumber, tetapi terasa nyata. Sore datang lebih cepat dari biasanya. Langit berubah warna dengan cara yang tidak biasa, seperti lukisan yang dicampur tanpa aturan. Cahaya matahari tenggelam di balik awan, meninggalkan bayangan panjang di seluruh area. Arga berjalan mengelilingi proyek, memastikan semuanya aman. Namun langkahnya kembali terhenti di dekat pohon tua. Kali ini, ia melihat sesuatu. Di permukaan tanah, tepat di bawah akar yang mencuat, terdapat bekas seperti lingkaran. Tidak terlalu jelas, tetapi cukup untuk dikenali. Garis itu tampak seperti pernah digambar, lalu tertutup oleh waktu. Arga berjongkok, menyentuh tanah tersebut. Kering. Namun saat jarinya menyapu permukaan, terasa seperti ada lapisan lain di bawahnya. Sesuatu yang tidak terlihat tetapi bisa dirasakan. Seperti membaca tulisan yang disembunyikan di balik kertas. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Daun-daun pohon bergerak, menghasilkan suara yang tidak beraturan. Namun di antara suara itu ada pola tertentu. Irama yang sama seperti yang ia dengar sebelumnya di tepi pantai. Lembut, berulang, seperti panggilan yang tidak pernah berhenti. Arga berdiri perlahan. Matanya menatap lurus ke arah laut. Dan di sana, di batas antara air dan langit, ia melihat bayangan bergerak. Bukan ombak, bukan juga perahu. Lebih seperti barisan sosok yang berdiri berjajar, diam, tanpa suara. Jumlahnya banyak, terlalu banyak. Namun saat ia berkedip, semua itu hilang. Hanya laut kosong yang tersisa. Arga menarik napas panjang. Pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan yang tidak memiliki jawaban pasti. Namun, satu hal menjadi semakin jelas. Tempat ini bukan sekedar lokasi pembangunan. Ini adalah wilayah yang menyimpan sesuatu. Dan sesuatu itu mulai menunjukkan dirinya, sedikit demi sedikit, seperti kabut yang perlahan menyingkap apa yang tersembunyi di dalamnya. Saat malam tiba, suasana berubah drastis. Udara menjadi lebih berat, langit gelap tanpa cahaya. Arga kembali ke penginapan sederhana di dekat proyek. Ia mencoba beristirahat, tetapi sulit memejamkan mata. Setiap kali ia hampir tertidur, suara itu muncul lagi. Datang.
kali ini lebih dekat, lebih jelas, seperti seseorang yang berdiri tepat di sampingnya. Ia membuka ruangan. Ruangan kosong, namun di sudut kamar ada sesuatu yang berbeda. Bayangan, tidak bergerak, tidak berubah, seperti noda gelap yang menempel pada dinding. Ia menatapnya beberapa saat, dan tanpa disadari, bayangan itu perlahan memanjang, seperti hidup, seperti mendekat. Arga langsung bangkit, menyalakan lampu. Cahaya memenuhi ruangan. Bayangan itu hilang, namun jantungnya berdegup kencang, seperti drum yang dipukul tanpa henti. Ia berdiri diam, mencoba menenangkan diri. Namun di dalam hatinya muncul kesadaran baru. Apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, bukan lagi sekedar gangguan kecil. Ini adalah tanda, dan tanda itu seperti pintu yang sudah terbuka, tinggal menunggu kapan sesuatu dari dalam akan keluar sepenuhnya. Pagi itu tidak dimulai dengan suara burung atau cahaya hangat. Yang pertama terasa justru tekanan di dada, seperti seseorang duduk diam di atasnya tanpa terlihat. Arga membuka mata dengan napas pendek, mencoba mengumpulkan kesadaran yang terasa tercerai-berai. Kamar tampak biasa. Dinding, meja, kursi, semua berada di tempatnya. Namun suasana di dalamnya berubah. Udara terasa padat, seperti ruang yang terlalu lama tertutup tanpa sirkulasi. Ia bangkit perlahan, menyentuh lantai dengan kaki yang masih dingin. Semalam bukan mimpi, ia tahu itu. Keyakinan itu muncul tanpa perlu pembuktian, seperti seseorang yang tahu api akan panas tanpa harus menyentuhnya lagi. Arga keluar menuju area proyek. Langit tampak lebih cerah dibanding hari sebelumnya. Namun warna birunya terasa aneh, terlalu pucat, seperti cat yang diencerkan berlebihan. Matahari bersinar, tetapi tidak memberi kehangatan yang cukup. Para pekerja sudah mulai beraktivitas, namun suasana berbeda dari biasanya. Percakapan terdengar lebih pelan, gerakan lebih hati-hati, seolah semua orang sedang berjalan di atas permukaan rapuh yang bisa retak kapan saja. Arga memperhatikan satu persatu. Beberapa wajah terlihat lelah, meski pekerjaan belum lama dimulai. Mata mereka tampak kosong, seperti seseorang yang kehilangan arah tanpa sadar. "Semua baik?" tanya Arga pada mandor. Mandor itu mengangguk, tetapi tidak langsung menjawab. "Kerja jalan, Pak. Cuma..." Ia berhenti. "Cuma apa?" "Beberapa orang bilang mereka mimpi yang sama." Arga mengerenyit. "Mimpi apa?" Mandor menelan ludah sebelum menjawab. "Tentang laut dan seseorang yang berdiri di sana." Kalimat itu jatuh seperti batu kecil ke dalam air tenang. Tidak besar, tetapi cukup menciptakan gelombang. Arga tidak langsung menanggapi. Ia hanya mengangguk singkat, lalu berjalan menjauh. Dalam pikirannya, potongan-potongan kejadian mulai terhubung, seperti benang kusut yang perlahan menemukan pola. Menjelang siang, sesuatu terjadi. Salah satu pekerja tiba-tiba berteriak. Semua orang berhenti. Arga berlari ke arah sumber suara. Di sana, seorang pria terjatuh di dekat pondasi yang sedang digali. Tubuhnya bergemetar, matanya terbuka lebar, tetapi tidak fokus. Ada apa? Pekerja lain membantu mengangkatnya, namun pria itu terus menunjuk ke dalam lubang. "Di bawah, ada yang lihat," katanya terbata-bata. Arga menatap ke arah galian. Gelap. Hanya tanah dan batu. Namun entah kenapa, kedalaman lubang itu terasa lebih dari sekedar ukuran fisiknya. Seperti melihat sumur tua yang tidak diketahui dasarnya. Semakin lama dipandang, semakin terasa ada sesuatu yang memandang balik. "Bawa dia istirahat," perintah Arga. Semua kembali bergerak. Tetapi tidak seperti sebelumnya. Ada ketegangan yang menyebar, seperti aroma yang tidak terlihat namun bisa dirasakan. Arga berdiri sendiri di dekat lubang itu.
Ia menatap ke dalam. Dan untuk sesaat, ia merasa melihat sesuatu bergerak. Cepat, tipis, seperti bayangan yang menyelinap di antara kegelapan. Ia mundur satu langkah. Pikirannya mencoba mencari penjelasan, namun logika terasa seperti kunci yang tidak cocok untuk pintu ini. Sore menjelang. Angin kembali berubah arah. Suara yang sama muncul lagi. Lembut. Berulang. Seperti lagu yang tidak selesai dimainkan. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Seperti seseorang yang sengaja memperdengarkannya. Arga berjalan menuju pantai tanpa berpikir panjang. Langkahnya mantap. Bahkan udara di sekitarnya pun seperti kehilangan suhu. Dan di sana, sosok itu kembali. Berdiri di tempat yang sama. Diam. Menunggu. Arga berhenti beberapa langkah dari air. Tidak ada rasa ragu seperti sebelumnya. Yang tersisa hanya kepastian aneh, seperti seseorang yang akhirnya menerima arah yang sudah ditentukan. "Aku datang," ucapnya pelan. Perempuan itu mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, Arga bisa melihat lebih jelas. Wajah itu tidak sepenuhnya tampak, seolah tertutup lapisan tipis yang tidak bisa ditembus pandangan. Namun kehadirannya terasa kuat, seperti pusat dari semua hal yang terjadi. "Langkahmu sudah terlalu jauh." Suara itu terdengar. Tidak keras, tidak juga pelan, namun langsung masuk ke dalam pikiran. Arga menelan napas. "Aku hanya ingin kembali seperti dulu." Hening sejenak. Lalu angin berhembus, membawa aroma laut yang lebih tajam dari biasanya. "Semua yang kau minta sudah mulai diberikan," lanjut suara itu. Arga terdiam. Ia teringat proyek yang berjalan tanpa hambatan, material yang selalu cukup, dan peluang yang datang tanpa dicari. Semua itu seperti potongan puzzle yang kini mulai membentuk gambar utuh. Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang? Perempuan itu tidak bergerak. Namun ombak tiba-tiba naik lebih tinggi, menyentuh kaki Arga tanpa peringatan. Airnya dingin, tetapi tidak menusuk. Lebih seperti sentuhan yang mengikat. "Teruskan," jawabnya. Satu kata. Sederhana. Namun terasa seperti perintah. Arga mengangguk perlahan. Ia tidak bertanya lagi. Tidak mencari penjelasan tambahan. Seperti seseorang yang sudah menandatangani perjanjian tanpa membaca seluruh isinya. Ia sekarang hanya bisa mengikuti apa yang sudah dimulai. Saat ia berbalik untuk pergi, suara itu terdengar lagi. "Jangan berhenti. Apapun yang terjadi." Arga berhenti sejenak. Kalimat itu terasa berbeda. Bukan sekedar instruksi, melainkan peringatan. Seperti jalan yang terlihat lurus di depan, tetapi sebenarnya dipenuhi jurang di kanan kiri. Ia melanjutkan langkah. Kembali ke proyek. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Jika sebelumnya ia masih ragu, kini tidak lagi. Ia sudah melangkah melewati batas. Dan seperti seseorang yang masuk ke dalam arus deras, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah terus bergerak. Atau tenggelam sepenuhnya. Malam turun tanpa suara, seperti tirai tebal yang dijatuhkan perlahan menutup dunia. Tidak ada warna jingga di langit. Tidak ada sisa cahaya yang memberi jeda. Semua berubah gelap dalam sekejap, seolah siang tidak pernah ada. Arga berdiri di depan bangunan setengah jadi. Struktur beton menjulang seperti kerangka raksasa yang belum selesai dibentuk. Dari kejauhan, bentuknya terlihat kokoh. Namun jika diperhatikan lebih lama, ada kesan lain. Seperti sesuatu yang hidup, diam, menunggu.
Angin berhembus dari arah laut, membawa hawa dingin yang merambat perlahan ke tulang. Suasana menjadi sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran lokasi kerja yang biasanya ramai. Para pekerja sudah kembali ke tempat istirahat lebih cepat dari biasanya. Tidak ada yang ingin berada di sana setelah gelap. Arga menghela nafas panjang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya tekanan pikiran. Namun, keyakinan itu mulai rapuh seperti kaca tipis yang retak dari dalam. Langkahnya bergema pelan saat memasuki bangunan. Di dalam, cahaya lampu seadanya menciptakan bayangan panjang di dinding. Setiap sudut terasa lebih dalam dari seharusnya, seperti ruang yang menyimpan lapisan lain di balik bentuk nyata. Ia berjalan menyusuri koridor yang belum selesai. Lantai masih kasar, debu menempel di mana-mana. Namun ada sesuatu yang aneh. Jejak kaki basah terlihat di permukaan. Arga berhenti. Ia menatap jejak itu. Bukan milik pekerja. Bentuknya halus, kecil, seperti langkah seseorang yang berjalan tanpa suara. Air yang tertinggal berkilau tipis, memantulkan cahaya lampu dengan cara yang tidak biasa. Jejak itu mengarah ke dalam. Arga mengikuti. Setiap langkah terasa lebih berat, seperti berjalan di dalam mimpi yang tidak bisa dihentikan. Ia tahu seharusnya berhenti, tetapi rasa ingin tahu menariknya lebih dalam, seperti arus yang menyeret tanpa izin. Jejak itu berakhir di sebuah ruangan kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya dinding beton dan lantai yang belum selesai. Namun, saat Arga melangkah masuk, suhu ruangan berubah. Udara menjadi lebih dingin, lebih lembab, seperti berada di dasar gua yang jarang tersentuh cahaya. Dan di tengah ruangan itu, air. Genangan tipis muncul tanpa sumber yang jelas. Arga mengernyit. Ia berjongkok, menyentuh permukaan tersebut. Cairan itu asin, seperti laut. Padahal jarak dari pantai tidak sedekat itu. Seketika, suara terdengar. Pelan, dekat. Sudah mulai. Arga menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu terasa nyata, seperti seseorang berbicara tepat di belakangnya. Ia berdiri. Jantungnya berdegup cepat. Ruangan itu tiba-tiba terasa sempit, seperti dinding-dinding bergerak mendekat. Langkahnya mundur perlahan. Namun sebelum ia keluar, suara lain muncul. Kali ini lebih dari satu. Berbisik bersamaan. Tidak jelas kata-katanya, tetapi nadanya sama. Memanggil, menekan, mendesak. Arga menutup telinganya, namun suara itu tidak hilang. Karena sumbernya bukan dari luar, melainkan dari dalam. Ia berlari keluar ruangan. Nafasnya tidak teratur. Seperti seseorang yang baru saja lolos dari sesuatu yang tidak terlihat namun nyata. Di luar, angin bertiup lebih kencang. Langit gelap tanpa bintang. Dan dari arah laut, suara itu kembali terdengar. Lebih kuat, lebih jelas. Seperti paduan banyak suara yang menyatu menjadi satu irama. Arga menatap ke arah pantai. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang tidak bisa ia abaikan lagi. Di garis air, ada sosok-sosok berdiri. Bukan satu, bukan dua, banyak. Mereka diam, menghadap ke arah daratan, seperti barisan yang menunggu perintah. Tubuh mereka samar, hampir menyatu dengan gelap, namun cukup jelas untuk dikenali sebagai sesuatu yang bukan manusia biasa. Arga membeku. Pikirannya kosong, seperti kertas yang tiba-tiba kehilangan semua tulisan. Kemudian, satu dari mereka bergerak. Pelan, maju satu langkah, lalu berhenti. Dan dalam sekejap, Arga mengerti sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Semua yang ia bangun di tempat ini bukan hanya bangunan. Ini adalah jalur, penghubung, seperti jembatan yang menghubungkan dua dunia yang seharusnya terpisah. Dan tanpa sadar, ia adalah orang yang membuka jalan itu. Angin berhenti mendadak. Suara-suara hilang. Sosok-sosok di pantai lenyap begitu saja, seperti kabut yang tersapu cahaya. Namun perasaan yang tertinggal tidak ikut hilang. Arga berdiri diam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba berpikir jernih, tetapi semua terasa terlambat. Perjanjian itu bukan sekedar kata, bukan juga sekedar janji. Ini adalah proses, dan proses itu sudah berjalan.
seperti roda yang terus berputar tanpa rem. Tidak ada cara untuk menghentikannya di tengah jalan. Dari kejauhan, suara ombak kembali terdengar. Namun kali ini berbeda. Tidak lagi seperti alam, melainkan seperti tepukan pelan. Seolah seseorang sedang memberi tanda bahwa waktunya sudah dimulai. Dan harga dari semua yang ia terima, perlahan sedang ditagih. Pagi datang dengan cara yang berbeda. Tidak ada rasa segar seperti biasanya, melainkan keheningan yang terasa berat, seperti udara sebelum badai besar datang. Arga berdiri di luar bangunan, menatap proyek yang kini hampir mencapai setengah penyelesaian. Dari kejauhan, bangunan itu tampak megah, garis-garisnya tegas, strukturnya kokoh. Namun, jika diperhatikan lebih lama, ada kesan lain yang muncul, seperti melihat wajah seseorang yang tersenyum, tetapi matanya kosong. Arga mengusap wajahnya perlahan. Tidurnya tidak nyenyak. Suara-suara semalam masih terngiang, berputar seperti gema di dalam ruang sempit. Ia mencoba fokus pada pekerjaan. Namun, hari itu, sesuatu benar-benar berubah. Salah satu pekerja tidak datang. Awalnya hal itu dianggap biasa, mungkin sakit, mungkin ada urusan mendadak. Tapi saat siang menjelang, kabar mulai menyebar. Orang itu tidak pulang sejak malam. Arga memanggil mandor. "Terakhir terlihat di mana?" tanyanya. "Di area dalam, Pak. Katanya mau ambil alat," jawab mandor. Arga terdiam. Area dalam. Tempat yang sama dengan ruangan berair asin itu. Perasaan tidak nyaman kembali muncul, seperti bayangan yang tidak bisa dilepaskan. Ia mengajak beberapa orang untuk mencari. Mereka masuk ke bangunan dengan langkah hati-hati. Suasana di dalam lebih dingin dari biasanya. Tidak ada angin, tetapi udara terasa bergerak pelan, seperti nafas yang keluar masuk dari sesuatu yang tidak terlihat. Mereka memanggil nama pekerja itu. Tidak ada jawaban, hanya gema suara sendiri yang kembali, terdengar lebih pelan, seperti ditelan sebelum sempat memantul sempurna. Arga memimpin pencarian menuju ruangan yang sama. Langkahnya melambat saat mendekat. Ada firasat yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang tahu pintu di depannya akan membuka sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Ia mendorong pintu. Ruangan itu kosong, namun tidak sepenuhnya. Di lantai, genangan air kini lebih luas dari sebelumnya. Permukaannya tenang, tetapi pantulannya tidak wajar. Cahaya lampu terlihat bergetar di atasnya, seolah air itu memiliki kedalaman yang tidak sesuai dengan bentuknya. Salah satu pekerja menunjuk ke sudut. "Pak, itu..." Arga menoleh. Di sana terdapat sesuatu. Sepatu. Sepasang sepatu kerja yang dikenali sebagai milik pekerja yang hilang, terletak rapi, seolah sengaja ditinggalkan. Namun tidak ada jejak lain. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada bekas langkah keluar. Hanya sepatu itu. Arga mendekat perlahan. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas permukaan tipis yang bisa runtuh kapan saja. Ia menatap sepatu tersebut. Basah. Air asin menetes pelan dari bagian bawahnya, seperti baru saja keluar dari laut. Jarak mereka dari pantai membuat hal itu tidak masuk akal. Namun kenyataan di depan mata tidak memberi ruang untuk penjelasan logis. Tiba-tiba, permukaan air bergetar. Halus, namun cukup untuk membuat semua orang terdiam. Arga menahan nafas. Getaran itu membentuk lingkaran kecil, lalu melebar, seperti sesuatu bergerak dari dalam. Seorang pekerja mundur. "Pak, kita keluar saja," katanya pelan. Arga tidak langsung menjawab. Matanya terpaku pada air itu. Dan dalam pantulan yang bergoyang, ia melihat sesuatu. Wajah. Bukan miliknya. Bukan siapapun yang ada di ruangan. Wajah itu pucat, matanya terbuka lebar, seperti seseorang yang terjebak dalam tempat tanpa udara. Arga tersentak mundur. Pantulan itu hilang, air kembali tenang, namun jantungnya berdegup keras, seperti ingin keluar dari dadanya. "Keluar," perintahnya tegas. Mereka semua bergegas meninggalkan ruangan. Langkah kaki terdengar cepat, hampir berlari. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Di luar, udara terasa lebih ringan, meski ketakutan masih menggantung seperti awan gelap. Arga berdiri diam, pikirannya berputar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi.
Satu orang hilang, tanpa jejak, hanya meninggalkan benda yang seharusnya ia pakai. Seperti seseorang yang dipanggil pergi tanpa sempat berpamitan. Sore hari pekerjaan tetap berjalan, tidak ada yang berani berhenti. Bukan karena tidak takut, tetapi karena ada dorongan yang sulit dilawan, seperti kewajiban yang tidak bisa ditunda. Arga menyadari itu, perjanjian yang ia buat bukan hanya mengikat dirinya, tetapi juga semua yang terlibat di dalamnya. Saat matahari mulai tenggelam, Arga kembali ke tepi pantai. Langit gelap perlahan, ombak datang dan pergi seperti biasa. Namun kini ia melihatnya dengan cara berbeda, seperti melihat pintu yang terbuka, tetapi tidak tahu apa yang ada di baliknya. "Aku sudah mulai menghilangkan orang," ucapnya pelan. Angin berhembus, membawa suara itu lagi, lebih dekat, lebih jelas. Belum, itu baru awal. Arga menatap lurus ke depan. "Berapa banyak lagi?" tanyanya. Hening sejenak, lalu jawaban itu datang, seperti bisikan yang menyelinap di antara suara ombak. "Sebanyak yang dibutuhkan." Kalimat itu jatuh tanpa emosi, datar, seperti angka dalam perhitungan. Arga menutup mata sejenak. Dalam dadanya, sesuatu bergerak. Bukan penyesalan, belum. Lebih seperti kesadaran yang terlambat datang, bahwa ia sedang berdiri di tengah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Seperti orang yang menyalakan api kecil, lalu menyadari bahwa angin di sekitarnya terlalu kencang untuk memadamkannya. Saat ia membuka mata, laut terlihat sama. Namun ia tahu, setiap gelombang yang datang kini membawa sesuatu, dan sesuatu itu perlahan mulai diambil, tanpa bisa dihentikan. Hari berikutnya tidak lagi terasa seperti hari biasa. Waktu berjalan, namun rasanya seperti bergerak di dalam cairan kental. Lambat, menekan, membuat setiap detik terasa lebih panjang dari seharusnya. Arga berdiri di tengah proyek dengan tatapan kosong. Sejak kejadian hilangnya pekerja, suasana berubah total. Tidak ada lagi tawaringan, tidak ada obrolan santai. Yang tersisa hanya gerakan seperlunya, seperti orang-orang yang bekerja karena terpaksa, bukan karena ingin. Bangunan kini hampir selesai. Dinding-dinding berdiri kokoh. Lorong-lorong mulai terbentuk. Dari luar, semuanya tampak sempurna, seperti lukisan indah yang menutupi sesuatu yang retak di balik kanvasnya. Namun Arga mulai melihat lebih dari sekedar bentuk. Setiap sudut terasa memiliki isi, bukan benda, bukan juga orang, melainkan kehadiran yang sulit dijelaskan. Seperti ruangan yang tetap terasa penuh, meski tidak ada siapapun di dalamnya. Ia berjalan menyusuri koridor. Langkahnya pelan, matanya memperhatikan setiap detail. Dan di sanalah ia mulai menyadari sesuatu. Dinding yang kemarin bersih kini memiliki noda, tipis, memanjang, seperti bekas air yang mengalir lalu mengering tanpa benar-benar hilang. Arga mendekat. Ujung jarinya menyentuh permukaan itu. Lembab, asin, seperti jejak yang ditinggalkan laut saat surut. Ia menarik tangannya perlahan. "Kenapa ini muncul di sini?" gumamnya. Tidak ada jawaban, namun pikirannya mulai menghubungkan semuanya. Ruangan berair, sepatu basah, suara dari laut, sosok di pantai. Semua seperti potongan cerita yang kini mulai menyatu. Tiba-tiba, suara langkah terdengar di belakangnya. Arga menoleh. Tidak ada siapa-siapa, namun suara itu jelas, ritmis, pelan, seperti seseorang yang berjalan mengikuti jarak tertentu. Ia diam, mendengarkan. Langkah itu berhenti, lalu terdengar lagi. Kali ini dari arah lain, seperti ada lebih dari satu. Arga menahan napas. Perasaan itu kembali muncul, seperti berdiri di tengah keramaian, tetapi tidak bisa melihat siapapun. Ia mempercepat langkah, keluar dari lorong, menuju area terbuka. Namun saat ia hampir mencapai pintu, sesuatu membuatnya berhenti. Di ujung koridor, ada sosok berdiri. Diam, tidak bergerak. Arga membeku. Sosok itu tidak jelas, tetapi cukup terlihat untuk dikenali sebagai manusia. Tingginya sama seperti pekerja biasa, posturnya juga tidak asing. Perlahan, sosok itu mengangkat kepala. Dan di saat itulah, Arga melihat wajahnya. Pekerja yang hilang. Matanya terbuka lebar, namun tidak ada kehidupan di dalamnya.
seperti kaca kosong yang hanya memantulkan cahaya. Tubuhnya berdiri tegak, tetapi cara ia diam terasa tidak wajar. Terlalu kaku, seperti benda yang diposisikan, bukan makhluk yang bergerak. Arga mundur satu langkah. "Kamu?" Suaranya hampir tidak keluar. Sosok itu tidak menjawab, namun kepalanya sedikit miring, seperti mencoba mengenali sesuatu. Lalu perlahan, ia tersenyum. Bukan senyum hangat, bukan juga senyum ramah, melainkan tarikan bibir yang tidak pada tempatnya, seperti seseorang yang lupa bagaimana cara tersenyum dengan benar. Arga merasakan sesuatu merambat di punggungnya, dingin, menusuk. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berjalan cepat keluar. Saat ia melangkah melewati pintu, ia menoleh sekali lagi. Sosok itu sudah tidak ada. Koridor kosong, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun Arga tahu, ia tidak berhalusinasi. Apa yang ia lihat nyata, dan itu berarti satu hal yang lebih menakutkan. Yang hilang tidak benar-benar pergi. Siang berlalu dengan suasana tegang. Arga tidak menceritakan apa yang ia lihat kepada siapapun. Ia tahu, jika ia mengatakannya, kepanikan akan menyebar seperti api di rumput kering. Namun diam pun tidak membuat keadaan lebih baik, karena kini ia merasa diikuti. Bukan secara fisik, melainkan kehadiran yang terus menempel, seperti bayangan yang tidak terikat pada cahaya. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun. Namun setiap kali ia berhenti bergerak, ada perasaan bahwa sesuatu juga berhenti tepat di belakangnya. Menjelang malam, Arga kembali ke pantai. Langit gelap, angin membawa suara yang kini sudah tidak asing lagi. Ia berdiri di tepi air, menunggu. Dan benar saja, sosok itu muncul lagi. Perempuan dengan pakaian panjang yang bergerak mengikuti angin. Arga menatapnya, kali ini tanpa ragu. Apa yang terjadi dengan mereka? Tanyanya langsung. Hening sejenak. Lalu suara itu datang. Tidak ada yang hilang. Arga mengernyit. Aku melihat salah satu dari mereka di dalam. Angin berhembus lebih pelan, seperti napas yang ditahan. Mereka hanya berpindah. Jawaban itu sederhana, namun maknanya dalam. Arga menatap laut. Kemana? Perempuan itu tidak menjawab dengan kata, namun dalam pikirannya muncul gambaran. Gelap, dalam, tanpa batas, seperti dasar laut yang tidak pernah disentuh cahaya. Dan di sana, banyak sosok berdiri, diam, menunggu. Arga membuka mata dengan napas berat. Apakah mereka masih hidup? Suaranya bergetar. Kali ini, jawabannya lebih cepat. Mereka masih digunakan. Kalimat itu terasa lebih dingin dari angin malam, seperti es yang menyentuh kulit tanpa peringatan. Arga terdiam. Pertama kalinya sesuatu dalam dirinya mulai retak. Bukan rasa takut, bukan juga kebingungan, melainkan kesadaran bahwa semua ini bukan sekedar konsekuensi. Ini adalah proses pengambilan. Dan orang-orang itu bukan korban biasa. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang sedang dibangun. Sesuatu yang kini mulai menunjukkan wajahnya. Dan Arga sudah terlalu dekat untuk berpaling. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara, melainkan karena semua terdengar seperti ditahan. Mesin tetap menyala, langkah kaki masih terdengar, namun seolah ada lapisan tipis yang meredam segalanya. Seperti dunia dibungkus kain tebal agar tidak benar-benar hidup. Arga berdiri di depan bangunan yang kini hampir selesai. Dari luar bentuknya sempurna, garisnya rapi, strukturnya kuat, seperti karya yang siap dibanggakan. Namun di matanya, bangunan itu bukan lagi sekedar hasil kerja. Ia melihatnya seperti tubuh, dinding sebagai kulit, lorong sebagai urat, dan ruang-ruang di dalamnya seperti rongga yang menunggu diisi. Pikiran itu datang begitu saja, tanpa ia undang, seperti bayangan yang muncul saat cahaya redup, tidak bisa dihindari. Jumlah pekerja semakin berkurang, bukan karena pulang, bukan juga karena berhenti. Mereka hilang, satu persatu, seperti angka yang dihapus dari daftar tanpa suara. Tidak ada yang berani bertanya lagi, tidak ada yang berani mencari. Ketakutan menyebar seperti kabut, tidak terlihat jelas, tetapi menutup pandangan semua orang.
Arga mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Semakin proyek mendekati akhir, semakin banyak yang diambil. Seperti ada keseimbangan yang harus dijaga. Setiap kemajuan dibayar dengan sesuatu yang tidak bisa diganti. Ia berjalan masuk ke dalam bangunan. Langkahnya pelan, namun mantap. Tidak ada lagi keinginan untuk menghindar. Tidak ada lagi upaya untuk menyangkal. Yang tersisa hanya kebutuhan untuk memahami. Di dalam, suasana berubah drastis. Udara terasa lembab. Dinding-dinding dipenuhi noda yang kini semakin jelas. Garis-garis asin membentuk pola yang tidak beraturan. Namun jika diperhatikan lebih lama, tampak seperti sesuatu yang sengaja disusun. Seperti simbol atau tanda. Arga mendekat. Matanya mengikuti garis itu. Dan tanpa sadar, ia mulai memahami. Bukan dengan logika, melainkan dengan perasaan yang tiba-tiba muncul, seperti ingatan yang bukan miliknya. Ini bukan sekedar bangunan. Ini adalah tempat. Tempat untuk sesuatu datang. Tiba-tiba suara terdengar dari dalam. Bukan dari satu arah, melainkan dari seluruh ruangan. Berbisik, pelan, namun jelas. Arga berdiri diam. Ia tidak menutup telinga. Ia mendengarkan. Dan kali ini, ia mulai memahami kata-katanya. Sudah dekat, sudah hampir, sudah siap. Suara-suara itu saling tumpang tindih, seperti banyak orang berbicara dalam satu waktu, namun tetap membentuk satu makna yang sama. Arga menarik nafas dalam. "Apa yang kalian tunggu?" tanyanya. Hening sejenak. Lalu dari ujung lorong, sesuatu bergerak. Bukan bayangan, bukan juga ilusi, melainkan sosok-sosok. Mereka muncul perlahan seperti keluar dari lapisan yang tidak terlihat sebelumnya. Tubuh mereka samar, tetapi cukup jelas untuk dikenali. Wajah-wajah itu, Arga mengenalinya. Pekerja yang hilang, semua ada di sana, berdiri berjajar, diam, namun tidak kosong. Mata mereka terbuka, tetapi tidak menunjukkan kesadaran seperti manusia biasa. Lebih seperti alat yang menunggu digunakan. Arga tidak mundur. Ia tetap berdiri, menatap mereka satu persatu. "Ini yang kalian maksud digunakan?" ucapnya pelan. Tidak ada jawaban langsung. Namun salah satu dari mereka melangkah maju. Gerakannya kaku seperti tubuh yang digerakkan oleh sesuatu di luar dirinya. Saat mendekat, Arga bisa melihat lebih jelas. Kulitnya pucat, matanya dalam. Dan di balik semua itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang bukan manusia. Seperti seseorang yang memakai tubuh orang lain sebagai pakaian. Arga merasakan nafasnya berat. Namun ia tidak lari. Tidak kali ini. Karena kini ia tahu. Ini adalah hasil dari apa yang ia mulai. Sosok itu berhenti di depannya. Kemudian perlahan membuka mulut. Dan suara yang keluar bukan miliknya. Gerbang hampir terbuka. Arga terdiam. Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti kunci dari semua kejadian. "Gerbang apa?" tanyanya. Sosok itu tidak menjawab dengan kata, namun seluruh ruangan tiba-tiba berubah. Dinding seakan bergerak, lantai terasa bergetar, dan dalam sekejap, Arga melihat sesuatu yang tidak seharusnya bisa dilihat. Di balik bangunan itu, ada ruang lain, lebih besar, lebih luas, tanpa batas, seperti dunia yang tersembunyi di balik lapisan tipis kenyataan. Dan di sana, ada sesuatu yang menunggu. Bukan sosok kecil, bukan juga bayangan samar, melainkan kehadiran besar yang tidak bisa dijelaskan dengan bentuk. Seperti laut itu sendiri memiliki kesadaran, mengawasi, menunggu. Arga terhuyung satu langkah. Penglihatan itu hilang secepat datangnya. Ruangan kembali seperti semula, namun dampaknya tertinggal. Seperti seseorang yang baru saja membuka pintu, lalu melihat apa yang ada di dalamnya sebelum ditutup kembali. Sosok di depannya kembali diam, seperti tidak terjadi apa-apa. Arga menunduk, pikirannya kini jelas. Semua potongan sudah tersusun, semua tanda sudah terlihat. Bangunan ini bukan proyek biasa. Ini adalah gerbang, dan setiap orang yang hilang adalah bagian dari kunci untuk membukanya. Arga mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya berubah.
Tidak lagi penuh kebingungan, tidak lagi dipenuhi penolakan, melainkan sesuatu yang lebih dalam, penerimaan. Namun bukan karena ia setuju, melainkan karena ia sadar tidak ada lagi jalan untuk mundur. Dan saat itu juga, satu hal menjadi pasti, yang akan datang bukan sesuatu yang bisa dihentikan. Malam turun seperti keputusan yang tidak bisa ditunda. Langit gelap tanpa celah, seolah semua cahaya memilih pergi lebih dulu. Bangunan itu berdiri utuh sekarang, tinggi, rapi, sempurna di mata siapapun yang tidak tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Arga berdiri di depan pintu utama. Tidak ada rasa bangga, tidak ada kepuasan. Yang ada hanya keheningan di dalam dirinya, seperti laut tanpa gelombang, tenang di permukaan, namun menyimpan sesuatu yang dalam dan tidak tersentuh. Ia tahu, semua sudah selesai, atau justru baru dimulai. Angin dari arah selatan berhembus pelan, membawa aroma asin yang kini terasa lebih tajam, seperti peringatan yang diulang-ulang tanpa suara keras. Arga melangkah masuk. Tidak ada pekerja, tidak ada suara alat. Bangunan itu kosong, namun tidak benar-benar kosong. Setiap langkahnya bergema, tetapi gema itu terdengar berbeda, lebih berat, seperti diikuti oleh langkah lain yang tidak terlihat. Ia berjalan menuju pusat bangunan, ke ruangan yang dulu hanya berupa genangan. Kini tempat itu berubah. Lantai terlihat kering, namun kilau tipis masih tampak, seperti lapisan yang tidak sepenuhnya hilang. Dinding dipenuhi pola yang kini jelas membentuk sesuatu. Lingkaran besar dengan garis-garis yang mengarah ke tengah, seperti simbol atau pintu. Arga berdiri di tengahnya, matanya menatap lurus ke depan. Ini, akhirnya, ucapnya pelan. Tidak ada jawaban langsung, namun udara di ruangan itu berubah. Lebih berat, lebih dalam, seperti ruang yang perlahan terisi sesuatu. Kemudian suara itu datang, bukan dari satu arah, melainkan dari segala arah. Sudah waktunya. Arga menutup mata sejenak. Ia tidak lagi bertanya, tidak lagi menolak. Seperti seseorang yang berdiri di ujung jalan panjang, ia tahu tidak ada langkah lain selain maju. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya. Hening. Lalu seperti air yang mengalir tanpa terlihat, sesuatu masuk ke dalam pikirannya. Bukan kata, bukan gambar, melainkan pemahaman. Ia adalah bagian terakhir, bagian yang melengkapi, seperti batu terakhir dalam lengkungan, yang jika dipasang akan membuat semuanya terkunci sempurna. Arga membuka mata, napasnya pelan. Jadi, aku, gumamnya. Di saat itu suara lain muncul, lebih lembut, lebih dekat. Perempuan itu, sosok dari laut. Ia tidak terlihat, namun kehadirannya terasa jelas. Kau sudah menerima. Arga tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, lebih seperti seseorang yang akhirnya memahami harga dari pilihannya. Dan aku juga sudah membayar, jawabnya. Hening sejenak, lalu suara itu kembali. Belum sepenuhnya. Kalimat itu jatuh seperti batu yang terakhir. Arga tidak terkejut. Ia sudah tahu, sejak awal. Hanya saja baru sekarang ia benar-benar menerimanya. Ia melangkah maju, satu langkah, kemudian satu lagi. Setiap langkah terasa lebih berat, seperti berjalan menuju sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Saat ia mencapai titik tengah, lantai di bawahnya mulai berubah. Bukan bergerak, melainkan membuka. Seperti permukaan air yang terbelah tanpa suara. Gelap muncul dari bawah, dalam, tanpa dasar. Arga berdiri di tepinya, menatap ke bawah. Dan untuk sesaat, ia melihat sesuatu. Bukan bentuk, bukan juga wajah, melainkan kesadaran. Seperti laut itu sendiri sedang menatap balik, mengukur, menunggu. Arga menarik napas panjang. Dalam pikirannya, semua kembali. Gedung-gedung yang pernah ia bangun, kesuksesan yang ia rasakan, kehancuran yang ia alami, dan keputusan yang membawanya ke tempat ini. Semua seperti aliran yang akhirnya bermuara di satu titik. Ia tersenyum lagi. Kali ini lebih jelas. Tidak ada yang gratis, ucapnya pelan. Lalu, tanpa ragu,
Ia melangkah. Tubuhnya jatuh, namun tidak seperti jatuh biasa. Tidak ada benturan, tidak ada rasa sakit. Hanya sensasi seperti tenggelam dalam sesuatu yang luas dan sunyi. Gelap menelannya, dan dalam kegelapan itu, ia tidak sendirian. Banyak, sangat banyak, sosok-sosok berdiri di sekitarnya, diam, menunggu. Namun kali ini berbeda. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai orang luar, melainkan sebagai bagian. Perlahan sesuatu berubah. Tubuhnya tidak lagi terasa seperti miliknya. Kesadarannya meluas, seperti air yang menyebar tanpa batas. Ia bisa merasakan bangunan di atas, laut di kejauhan, dan sesuatu yang lebih besar dari keduanya. Seperti menjadi bagian dari sistem yang tidak terlihat, tetapi mengatur semuanya. Di atas, bangunan itu berdiri diam. Namun kini, ia bukan sekedar struktur. Ia hidup, berfungsi, menjadi gerbang. Dan di dalamnya, Arga tidak lagi menjadi manusia yang datang dengan harapan. Ia telah berubah, menjadi penjaga, pengikat, dan bagian dari sesuatu yang lebih tua dari waktu. Di tepi pantai, angin berhembus pelan. Ombak datang dan pergi seperti biasa. Namun jika diperhatikan lebih lama, ada sesuatu yang berbeda. Di kejauhan, sesosok pria terlihat berdiri, diam, menghadap laut, tidak bergerak, seperti menunggu atau menjaga. Dan setiap kali angin membawa suara dari arah selatan, bisikan itu masih terdengar, pelan, dalam, dan tidak pernah benar-benar hilang. Datang.